Pemirsa, kita bertemu lagi dalam program Sumut Terkini Evarina TV bersama saya Irwan Saragih. Pemirsa, pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 tak lama lagi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pilkada, kini kita telah terhubung dengan Bapak Otorius Hareva, mantan Ketua KPU Nias Utara. Halo, selamat sore Pak Otorius. Selamat siang. Pak Otorius, saat ini pilkada serentak yang akan dilaksanakan bulan Desember 2020 ini se-Indonesia, termasuk di Kepulauan Nias Utara yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota madya. Lalu bagaimana sudut pandang Bapak tentang tahapan pilkada di masa pandemi COVID-19 ini, Pak? Baik Pak Saragih, jadi di Kepulauan Nias kita ini memang sedang dilaksanakan tahapan pilkada, khususnya juga di Nias Utara, ya sedang dilaksanakan namanya pendataan penduduk. Ya, itu yang dilaksanakan oleh para petugas PPDP. Dan memang selama ini Kepulauan Nias ini boleh dikatakan zona hijau daripada COVID-19. Dan bersyukurlah kami di sini tidak ada masalah tentang COVID itu yang seperti di daerah-daerah lain. Dan mudah-mudahan sampai ke depan Kepulauan Nias ini khususnya di Nias Utara terhindar dari COVID-19. Mengenai tahapan Pilkada 2020 di Kepulauan Nias khususnya di Nias Utara memang telah berjalan. Ya, sekarang ini sedang dilakukan pendataan penduduk dari pintu ke pintu oleh para petugas. Dalam hal ini PPDP di bawah pengawasan para PPS. Dan memang saya lihat di sini ada yang mematuhi perintah dari KPU juga bahwa dalam pelaksanaan tahapan pemilu ini adalah kita harus patuh kepada protokol kesehatan. Dan ya maklum juga ada yang patuh dan ada juga yang barangkali mengabaikan, mungkin situasional begitu. Tetapi pada prinsipnya telah dilaksanakan tahapan-tahapan itu dan juga protokol kesehatan sebagaimana disyaratkan untuk itu dan telah berjalan dengan baik khususnya di Nias Utara. Dan kita berharap di Kepulauan Nias seperti itu, demikian. Oke, baik Pak Otorius, saat ini di berbagai media sosial marak kita saksikan saling hantam komentar antara kubu yang satu dengan kubu yang lain. Meskipun bakal calon masih belum resmi mendaftar di KPU. Lalu bagaimana menurut Pak Otorius tentang hal ini, Pak? Dalam hal-hal tertentu ya memang bisa dikatakan hantam-menghantam, jelek-menjelekan ya karena ada fanatisme daripada pendukung para calon-calon ini. Tetapi walaupun belum sampai ke tahapan kampanye dan sudah mulai marak di media sosial, si A bagus, si B tidak, si C bagus, si D tidak. Jadi ini biasalah dalam permainan pilkada ya, dan kita berharap dalam melakukan pendidikan politik khususnya di media sosial, kita berharap agar para pendukung atau para tim daripada masing-masing para calon-calon yang mau maju di pilkada di 2020 ini khususnya di Nias Utara atau di Kepulauan Nias ya lebih bijak, lebih mengarah kepada pendidikan politik yang bagus. Ya, kita berharap jangan sampai menjelek-jelekan seseorang tanpa ada bukti-bukti yang konkret sehingga nanti ini menjadi masalah juga. Tetapi yang kita kedepankan di sini bersosialisasi dengan baik ya walaupun belum kita memasuki tahapan kampanye. Nah, kita berharap ya dalam memaparkan program-program silakan saja untuk mencari simpatisan, tetapi para tim juga, para pendukung juga atau para barisan-barisan tim pemenang masing-masing para calon-calon ini yang mau mendaftar nanti pada bulan September ya lebih bagus berpikir yang positif, jangan jelek-jeleknya aja ya, yang bagus-bagus dong kita harus mengakui juga begitu. Ya kira-kira begitu, Pak. Oke, baik Pak Otorius. Lalu dari pengalaman Bapak di pilkada ataupun pileg sebelumnya di Kepulauan Nias, apakah saling hantam komentar di media sosial itu merupakan salah satu pemicu kemenangan para calon, Pak? Oh, tidak serta-merta itu. Ya, bukan karena berantem di media sosial, saling hantam-menghantam, saling misalnya
memuji-muji, bukan di situ letak persoalannya. Jadi pemenangan seseorang calon itu adalah bagaimana dia menguasai masyarakat, bagaimana dia bisa meyakinkan para pemilihnya, para pendukungnya untuk memilih dia kelak. Itu di situ letak apa yang lebih baik sebenarnya, bukan di media sosial. Di media sosial kan kita belum menguji sejauh manakah para calon-calon ini, sejauh mana secara nyata kita melihat gitu, bukan di situ. Tetapi masyarakat sekarang ini juga sudah mulai agak bagus nalarnya melihat situasi apakah si A ini benar-benar memihak kepada masyarakat, dan tentunya kita atau mereka akan memilih. Tetapi satu hal saya bilang bahwa dalam bermedia sosial, walaupun serang menyerang bukan jaminan itu untuk meraih kemenangan salah seorang pasangan calon. Tetapi bagaimana dia memaparkan visi misi, lalu bagaimana juga dia nanti menjalankan, dan bagaimana dia konsisten terhadap apa yang disampaikannya kepada masyarakat. Ya, banyak juga para calon-calon yang mau menjadi pemimpin, banyak yang bercerita A sampai Z, tetapi pada kenyataannya juga tidak terlaksana. Itu banyak kita hadapi, sehingga masyarakat juga bisa ya apatis, ya kurang senang, kurang memihak. Jadi tentunya masyarakat juga akan nanti melihat yang mana kira-kira yang lebih pas, yang lebih cocok, yang bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat manakala dia terpilih kelak. Kira-kira begitu, Pak. Baik, Pak Otorius. Lalu bagaimana Bapak menanggapi fenomena untuk mereka yang mencalonkan diri lalu menjadi dermawan dadakan? Apakah hal itu merupakan cikal bakal untuk memungkinkan memenangkan pilkada dan menarik perhatian pemilihnya, Pak? Ya, dermawan dadakan ini juga salah satu istilah menarik itu. Ya, ada-ada saja pihak menawarkan diri, saya ini punya pendukung, saya ini tokoh masyarakat, saya ini dan segala macam dari A sampai Z. Tetapi ini juga salah satu, saya lihat ya, para dermawan dadakan ini kebanyakan belum menguasai apa sih sebenarnya yang mau kita lakukan untuk meraih sebuah kekuasaan dalam memimpin satu wilayah. Ya, jadi para dermawan dadakan ini ya, kalau maaf kata kalau saya katakan ya hanya mencari keuntungan sesaat lah. Ya, jadi ini juga perlu dibatasin. Saya juga mengatakan bahwa dermawan sesaat ini jangan sampai mengotori demokrasi kita yang selama ini sudah agak lumayan bagus, lalu tiba-tiba mempengaruhi si A, si B, si C dan seterusnya untuk memilih si ini dan si itu. Ternyata ini salah sasaran semuanya. Jadi kita berharap ya, kalau ada relawan benar-benar relawan. Kalau ada misalnya orang yang bersedia mendukung si A, benar-benar berikan dukungan yang baik. Jangan hanya mendapatkan materi, mendapatkan apa yang diharapkan, lalu habis itu ya ditinggalkan begitu. Kebanyakan demikian. Jadi oleh karena itu kita berharap para relawan-relawan ini jangan relawan dadakan, tapi benar-benar relawan yang mendukung pasangan calon sampai dia meraih kemenangan. Dan lebih-lebih lagi para relawan ini juga nanti bisa membantu ya calonnya menjalankan visi misi, ya melaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita berharap para relawan-relawan ini ya jangan hanya dadakan, tetapi juga benar-benar relawan yang setia, walaupun misalnya menang kalah itu biasa, tetapi benar-benar dilaksanakan, benar-benar memberikan pelajaran politik bagi masyarakat. Jangan misalnya banyak cerita bohong atau hoaks, tetapi wujud nyatanya tidak ada. Jadi kita berharap para relawan-relawan kita ini benar-benar yang terbaik lah. Jangan misalnya membuat masyarakat kita bingung yang mana yang dipilih ini si A apa si C. Jadi sehingga dalam menyampaikan gagasan, dalam menyampaikan misalnya visi misi daripada calon-calon yang didukung atau yang diusung, ya kita berharap benar-benar yang mampu dilaksanakan. Jangan para relawan-relawan ini juga memberikan angin surga pada saat-saat berbicara di tempat-tempat pertemuan, di warung-warung, tetapi pada saat pelaksanaannya nanti giliran sudah menang, itu semuanya hanya kenangan belaka. Kira-kira begitu, Pak. Oke, baik Pak Otorius, terima kasih atas waktu dan informasinya yang Anda berikan. Selamat beraktivitas kembali.
Terima kasih, Pak. Baik pemirsa, demikianlah Sumut Terkini Evarina TV. Saya Irwan Saragih dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.